Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Pagi hari ini saya akan membawa sebuah renungan yang berjudul Mari kita membuat sebuah renungan kehidupan satu hari. Saudara-saudara, John Bailey hidup pada tahun 1886 sampai tahun 1960. Ia adalah seorang pendeta di gereja Skotlandia, seorang profesor di sebuah universitas Edinburgh, dan juga seorang teolog. Ia menulis bagaimana pengalaman kehidupan satu hari demi satu hari bersama dengan Tuhan. Tulisan renungannya itu dibukukan. Yang terkenal dari bukunya adalah A Diary of Private Prayer. Isinya merupakan 31 renungan doa pribadi satu hari sampai selama 1 bulan dia tuliskan. Saudara, tetapi pada hari Minggu dia menambahkan satu lagi renungan. Beberapa tulisan doanya berhubungan dengan hal-hal yang sangat bervariasi. Beberapa doa tentang pengakuan, kesaksian kehidupannya, dan doa-doanya sangat kaya sumbernya. Ada dalam doa dan renungannya yang mengutip teks doa-doa kuno, tata ibadah, ayat-ayat Alkitab ditafsirkan. Karena dia seorang teolog, dia bisa menafsirkan ayat-ayat Alkitab menurut cara pandang dia dan gaya tulisan Bailey. Tidak semua orang suka mengutip doa dan tulisan Bailey dalam doa-doa mereka. Tetapi tulisan-tulisan Bailey memiliki kedalaman spiritualitas. Salah satu sebab buku doa Bailey terkenal adalah karena ia mampu merefleksikan isu-isu keseharian yang dialaminya. Misalnya ketika dia bertemu dengan tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, dan setelah dia pulang ke rumah, dia mencoba merenungkan apa sih pesan yang disampaikan melalui percakapan dengan para tetangganya ini. Gaya bahasa yang dilakukan dituliskannya santun, dan bagaimana dia bisa merasakan menuliskan tentang bagaimana setelah dia membuat perenungan, dia merasa ada satu kelegaan. Saudara Bailey pun kadang menulis tentang godaan dan pencobaan, di mana dia mengajak para pembacanya mendoakan tentang kelemahan dan dosa-dosa mereka. Karena itu dalam buku doanya, A Diary of Private Prayer ini, ia seperti ingin mengajak para pembaca untuk menjadi seorang pengembara dalam siarah kehidupan yang menginspirasi. Bailey bisa menjadi teladan bagi kita yang ingin menuliskan dan merenungkan doa-doa yang kita lakukan setiap hari. Saudara, Raja Daud menuliskan ayat dalam Mazmur 42, ayat yang ke-9. Dia mengatakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Yang menarik saudara, ayat ini terletak di antara ayat 8 dan ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri. Tetapi ayat 8 dan ayat yang ke-10 adalah dua ayat yang menuliskan kegundahan yang mendalam dari si penulis. Ada himpitan, beban, bahaya, ancaman yang sedang dihadapinya. Tetapi justru di antara dua ayat yang gelap dan kelam seperti itu, ayat 9 menjadi sebuah ayat yang baik untuk menjadi kekuatan dan penghiburan baginya. Saudara, apa maknanya si penulis menempatkan satu ayat 9 di antara dua ayat yang berbeda suasananya? Anggaplah ayat 9 ini sebagai suatu jeda, suatu sela yang menguatkan, menghibur, memulihkan di antara dua ayat yang bisa membuatnya gelisah. Ya, sebuah ayat yang menyegarkan di tengah-tengah kekhawatiran.
sebuah oase di padang pasir yang hanya sebentar atau sekejap saja kita mampir sebelum kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Tetapi justru karena satu oase di padang pasir itu, maka oase itu sepertinya mempersiapkan kita, menyegarkan kita untuk punya semangat, tenaga melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tiap pagi Tuhan memperlihatkan kasih-Nya. Kasih-Nya selalu baru tiap pagi. Ia lebih dulu menyatakan kasih-Nya agar langkah kerja dan karsa kita satu hari ini kita dimampukannya untuk menjalani kehidupan. Saudara-saudara, kita juga dapat menambahkan, melengkapi, menyempurnakan perenungan kehadiran Allah dalam hidup melalui berbagai macam peristiwa yang bisa kita tuliskan satu hari. Sehingga pada sore menjelang kita tidur, kita pun bisa memasrahkan jiwa kepada Tuhan di dalam sebuah rasa syukur. Karena Tuhan sudah memberi kelegaan. Kasih yang tak berkesudahan. Bukankah istirahat pada malam hari merupakan pekerjaan Allah yang juga memulihkan, menggantikan kelelahan dengan kesegaran di pagi yang baru? Karena itu, selamat menjalani hari yang baru dan jangan lupa menuliskan refleksi perenungan Tuhan dan doa-doa kita. Khususnya bagaimana saudara dan saya memiliki pergumulan pribadi hari ini dan juga tentu dengan konteks situasi zaman sekarang, masa ini di mana kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, juga persiapan menuju kondisi normal baru yang akan dimulai pada awal bulan Juni. Sehingga di masa depan ketika orang-orang pun juga bisa dapat membaca, mencoba menghayati pertumbuhan kerohanian kita melalui perenungan yang kita tuliskan. Sehingga iman para pembaca tulisan kita pun bisa dikuatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.